ucap syukur ya kita harus pindah ke ruangan sebelah sini, that's okay. Lebih besar saudara, mungkin ini kasih kita preview when we grow bigger, okay? We'll get ready for it, okay? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan Burn Brighter untuk bersinar terang, lebih terang lagi. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, not just for us, bukan hanya bagi kita, tapi juga untuk generasi berikutnya. Oke, jadi sebelum saya membagikan, saya mau mungkin I just go through a little bit headlines. Ya, ini headlines yang ada di media, tapi sebagian mungkin kita relevan, gitu ya. Atau mungkin beberapa dari saudara di sini work with Gen Z. Aku punya Gen Z di rumah. Kita punya Gen Z, gitu ya. Mungkin teman-teman yang di tempat kerja mulai istilahnya now the Gen Z mulai masuk ke dunia kerja, gitu ya. Ada beberapa komplain, gitu ya. Ada komplain, tapi saya nggak berusaha I'm not saying that I agree with this. I'm trying to put this for us to realize this struggle, and we are going to see how the Word of God is telling us. Okay, yang pertama ada di one of the article bilang Gen Z itu labeled as difficult in the workplace. Okay, jadi kalau saudara kerja dan Gen Z ini kayaknya agak true gitu, ada yang ngangguk-ngangguk gitu. Yang kerja di korporasi mungkin saudara tahu, atau saudara punya Gen Z di rumah, that's okay. Ada yang bilang not all employers are tolerating Gen Z laid back language. Ya, kayaknya ada Gen Z itu laid back banget. Pengen jam kerjanya kalau bisa, Gen Z sangat aktifnya malam gitu ya. Jadi ya oke, kalau bisa jam kerja diganti ke malam lebih produktif gitu ya menurut para Gen Z. Di Indonesia sendiri statistiknya bilang lebih dari 10 juta Gen Z itu nganggur nih, gitu ya, sekitar 22,25%. Jadi mereka bilang need, itu NEET, not in education, not in employment, not in training, gitu ya. Jadi lebih dari 10 juta di Indonesia, oke. Okay? Jadi this problem not just global, tapi kita juga ngadepin, oke. Okay? Dan ada banyak, this is one of the top company bilang, well kita perlu understand the Gen Z in the workplace. Okay? Again, saya nggak berbicara that my view is the same with this, tapi this is the headlines yang mengatakan, hey we have a problem sama this coming workforce yang datang, we have a problem with this. Waktu saya baca ini, saya renungin, ada yang bilang, wah saya ngobrol, saya susah nih agak navigasi sama Gen Z, kenapa? Belum baru mulai kerja sebentar udah minta healing gitu ya. Saya doang, that's a language yang mungkin sering dengar gitu ya. Ada di sosial media udah mulai healing gitu. Terus jadi how do we have to navigate? Dan saya baca, saya renungin, well I think this is not the problem just for today. Saya ingat waktu saya juga mulai kerja gitu ya. Saya generation something, I work with baby boomers di atas aku, dan sama komplain mana generationnya yang saya kayak gini. Saya realize this is not just today's problem. This has been problem throughout the centuries, because this is the problem of human hearts. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita navigate with multiple generations di dalam kehidupan kita. Seringkali kita pengennya kerja udah generasinya sama aja kan, enak kan, ngertinya sama, lagunya sama, okay? Pola pikirnya sama, problem kalau kita connect lebih gampang, tapi kenyataannya kita tidak bekerja just one generation, kita bekerja with multiple generations, we work together, even in the ministry. Dan boleh kalau misalnya, even kalau kita jadi pioneer in doing something, kita tidak bisa mengatakan bahwa aku pionirnya, aku yang paling pertama. Kenyataannya ada generation di atas kita, ada generation di bawah kita. Dan I hope what we going to learn from the Word of God give us the understanding how we navigate with multiple generations, generation yang di atas kita dan generation yang di bawah kita. So when I talk about this, waktu saya bicara tentang ini,
ini berbicara di pekerjaan kita, tapi juga di rumah kita, oke? Di dalam kehidupan keluarga kita akan punya anak-anak. For me, aku ada anak-anak, aku juga ada orang tua. Ada hal-hal yang it just makes sense sekarang. Waktu anakku udah teenager, apa yang orang tua aku bilang waktu itu now make sense. Anak udah mulai kerja, sekarang lebih make sense gitu ya. So ada banyak hal yang dimana firman Tuhan saya udah kasih tahu buat kita. Jadi hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Kalau dikasih judulnya Inheriting a Double Portion Spirit. Kisah bagaimana Elia dan Elisa. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita berbicara. Firman ini berbicara buat saya dalam hal pertama, saya juga masih perlu anugerah Tuhan. Saya perlu banget untuk navigate through all this multiple generation, bukan cuma di gereja, tetapi di rumah, di dalam banyak hal. This is the call untuk kita belajar sama-sama. Amen. Saya mau ngajak kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Ini narasinya dari 1 sampai 14. Ketika kita nangkep kisahnya, nanti kita akan belajar sama-sama dari sini. Oke, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata mereka kepadanya, "Sudah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa dan berkata kepadanya, "Sudahkah kau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk berdiri, belajar dari firman-Mu pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berjalan multiple generations di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kisah yang sangat menarik di Alkitab. Kalau dibikin film ini, kalau klipnya tuh seru banget ditonton gitu kira-kira ya. Jadi ada beberapa hal secara background. Mungkin kita sendiri berpikir, wah double portion ini, wah anointingnya dua kali lebih powerful dari yang sebelumnya, gitu ya. Ada beberapa hal yang kita perlu mengerti konteks di Alkitab sehingga kita bisa mengambil aplikasi dari konteks firman Tuhan. Jadi kita akan belajar sama-sama berbicara tentang double portion spirit. Ada perannya Elia di dalam panggilan Tuhan, ada perannya Elisa di dalam panggilan Tuhan, tetapi yang lebih besar ada peran Tuhan di dalam membawa banyak multiple generations to fulfill the call of God. Dikatakan, tadi kita udah baca, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Konteksnya kita hari ini mungkin kita berpikir, the double portion spirit, that's mean I want to have something more powerful than what you have. Gitu ya. Pelayanan Elia itu sangat powerful, saudara. Jadi kalau kita baca, Elia begitu berkuasa, menjadi firman Tuhan di tengah-tengah keadaan bangsa Israel yang jauh dari Tuhan. Kalau saudara baca sejarahnya bangsa Israel, jadi waktu mereka terpisah setelah Salomo, kerajaan Israel terpisah menjadi dua, dan ada raja di utara dan di selatan. Ada sebagian raja yang di Yehuda yang baik, ada raja yang nggak baik di hadapan Tuhan, tapi kerajaan yang di Israel yang di semuanya itu jahat di mata Tuhan. Dan yang paling jahatnya itu Ahab, ya. Dan itulah dimana momen atau waktu Tuhan memanggil Elia. Nah, waktu Elisa minta a double portion, secara konteks itu nggak necessarily means twice more powerful than Elijah. Jadi 2 kali lebih powerful. Apa yang diminta sama Elisa secara sederhana adalah gini. Kata double portion di dalam konteks mereka waktu itu artinya seorang ayah akan mewarisi tanah yang mereka miliki kepada anak-anak mereka. Jadi tanah itu diwarisi ke their next generations, dan anak pertama, their firstborn, will have double portion. Dan anak-anak yang berikutnya bagian-bagian, tapi anak yang pertama itu double portion karena dia akan meneruskan nama bapaknya, itu kira-kira. So that's the idea of double portion di Alkitab. Jadi waktu Elisa bilang give me the double portions, artinya sebenarnya di satu sisi Elisa tengah mengatakan, dia bukan minta sesuatu yang kayak lu kurang ajar banget gitu ya, enggak. Dia tengah meminta sesuatu, hey, I expect as a son, I expect this from my father. Sesuatu yang continuing the work or the ministry of Elijah, kira-kira gitu ya. Jadi dia sama mengatakan, aku bersedia melanjutkan apa yang Tuhan sudah kasih sama kamu, aku akan lanjutin. Jadi kata double portion itu bukan semata-mata spiritual power, tetapi kata double portions ada nuansa, ada translations bilang, let me inherit a double portions of your spirit. In another NLT bilang, this is a nuance juga, let me inherit a double share of your spirit and become your successor. Jadi aku ngelanjutin, aku meneruskan apa yang Tuhan udah lakukan dalam hidupmu, aku mau lanjutin. Another bilang, let me inherit the 2 shares of the spirit. Jadi this double portion berbicara ada inheritance, ada nuansa inheritance. Aku akan ngelanjutin. It's not about twice the power, twice bigger ministry, ya. Tapi ini berbicara aku mau melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kamu. So ada pertama, we will go through that. Nanti kita akan balik ke sini. Jadi Elijah's roles dikatakan bahwa
Elia di 1 Raja 17, bagaimana Tuhan panggil Elia. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Ini 1 Raja 17, itu entry point-nya Elia di Alkitab. Nggak ada cerita Elia gimana masa lalu ceritanya, pokoknya tiba-tiba Elia dari Tisbe datang ke hadapan raja yang sudah membuat seluruh Israel menyembah Baal. Jadi Baal itu juga Tuhan di mana mereka mendatangkan hujan, cuaca, iklim gitu ya. Jadi mereka menyembah itu. Jadi waktu Elia datang ke situ, tengah-tengah mengatakan, hey, the God of Israel greater than what we worship. Jadi waktu Elia ngomong kayak gitu, ini raja yang begitu kejam, begitu keji gitu ya. Elia datang ngomong ke Raja Ahab, lalu dia hilang. Makanya dicari susah, lalu dia pergi ke sungai Kerit, Tuhan pelihara dia, dapat makan dari burung gagak dan sebagainya. The interesting part, when we as a believer, there is a rules, like Elijah. Rulesnya apa? Bahwa Tuhan memanggil kita untuk mentaati dia di dalam generasi kita. Jadi ada bagian yang Elia perlu taatin, yang Elisa nggak akan pernah ngerti. So the thing is, waktu kita mentaati Tuhan, our next generations mungkin nggak ngerti the challenging, the tough part. Tetapi setiap generasi punya tantangan untuk mentaati Tuhan. Tantangan kita mentaati Tuhan berbeda dengan tantangan yang dihadapi orang tua kita. Saya ingat saya ngobrol dengan mertua saya gitu yang hidup melewati zaman perang dunia gitu ya. Perang tahun 1940-an ngobrol. Jalannya beda, saya nggak pernah ngerti yang namanya perang itu kayak gimana ya. Saya ngalamin peristiwa tahun 98 di Jakarta, tapi saya nggak mau ngerti gimana namanya perang, gimana mentaati Tuhan di zaman itu. Artinya setiap generasi punya panggilan untuk mentaati Tuhan. Generasi berikutnya mungkin nggak ngerti, tetapi kita perlu belajar mentaati Tuhan. Suka nggak suka, that's the call for every one of us. Istilahnya every generation have their own giants. Oke, jadi kita perlu menyadari bahwa ada bagian kita. Di 2 Raja-Raja 2 selanjutnya, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Ya tadi udah dari Gilgal ke Betel Yeriko, terus Sungai Yordan gitu ya. Artinya udah kamu tinggal sini aja, udah oke. Okay. Sebenarnya agak unik di dalam hal mungkin ya tidak tertulis secara langsung, tapi seolah-olah mengatakan oke, I just going to test you. Kamu mau ngikut aku sampai how far? Oke, sampai jauh. Dan ada yang ngikutin mereka kan. Waktu mereka jalan rombongan Nabi udah sampai tinggal nyebrang Sungai Yordannya, mereka lihat dari jauh. Mungkin mereka pikir Sungai Yordan itu segitu gede, mereka akan menyeberangi juga. Jadi Sungai Yordan itu kalau mungkin kita ada di sini kita ada kali gitu ya, mungkin nggak selebar di Sungai Yordan. Mungkin kalau di Jakarta Kali Cideng gitu kan, mungkin nyebrangin Kali Cideng itu nggak, ya tinggal langsung aja gampang gitu kan, nggak ada peralatan ya di jembatan atau gimana. Tapi ini sungainya tuh lebar banget, okay? Dan airnya tuh deras biasanya di sana. Jadi mungkin lainnya yang lain gimana mereka nyebrang gitu ya. Tapi secara profetik saya nggak mendorong saudara lakukan ini ya. Nggak ada ini tuh nyebrang gitu pakai cara ini. This is very prophetic. The miracles yang Tuhan pakai Nabi Elia, dia pakai jubahnya terbelah gitu ya. One of the thing is sebenarnya Elia lagi bilang sama Elisa, udah kamu kalau mau ini it's going to be tough, oke? Okay? Kalau kamu mau berhenti di sini, I'm fine, I'm okay with you. Tapi Elisa enggak, I'm going to follow. Aku akan ikutin. Waktu Elisa minta ke Elia, dia bilang kamu minta itu suka. Sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, Elia itu udah tahu bahwa Elisa yang akan melanjutkan. Jadi bukan kayak waktu itu aja karena Elia bilang sama Elisa ngikutnya berhenti di sini, tapi Elisa ngikut terus, tapi akhirnya jadi yang melanjutin Elisa bukan yang lain gitu ya. Dari sebelum-sebelumnya Elia udah tahu. Jadi yang diminta Sukar itu there's another thing, we'll go back to that later. Tapi di 1 Raja-Raja 19, jadi kita mundur satu buku sebelumnya di 1 Raja
Elia sudah melayani begitu luar biasa, dia akhirnya kan mental background dia kabur gitu ya. Saya kira Tuhan panggil, udah, saya balik sekarang gitu ya. Kamu gak sendirian, aku masih punya, I still have a plan for you. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalan Nun melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah kau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi sebelum-sebelumnya Elia udah tahu Elisa yang akan melanjutkan apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, apa yang Elia katakan kepada dia, sudah tunggu di sini. It's like a test, mengatakan pada kita sebenarnya Elia itu kita perlu realize bahwa each generation has their own testing of worthiness or price to pay to obey God. Setiap generasi punya harga yang harus dibayar. Kalau kita mau ikutin Tuhan, Tuhan panggil kita untuk bayar harganya, untuk mentaati Dia. Taatan yang orang tua kita lakukan generasi sebelum kita untuk ikutin Tuhan, not exactly the same mungkin apa yang kita hadapi hari ini. But every generations have a test, have a challenge. Berikutnya ada please charge. Jadi there's a challenge bahwa kita punya tantangan yang berbeda-beda. Ini membuat kita menyadari waktu kita di tempat kerja, the challenge that we face berbeda dengan generasi sebelumnya atau sesudah kita. So this will help sebenarnya untuk kita membantu navigate sama-sama perbedaan-perbedaan tersebut. Waktu aku ya sudah nggak tahu, saya mungkin ada waktu teenager saya argue banyak sama orang tua saya. Now I have teenager, now I understand the arguing part, gitu ya. Waktu anak aku yang besar udah mulai kerja, now I realize now I have another season in life yang aku baru aware, gitu ya. Anakku bisa punya duit sendiri, aku nggak bisa ngatur dia mau belanja apa, duitnya mau beli apa, gitu ya. It's all this is a thing yang aku juga sebenarnya lewat, orang tua aku juga lewatin apa yang aku lewatin. Artinya we have different challenge each generations. Terlalu sempit untuk kita pikir, zamannya aku lebih susah loh dari zaman kamu. Kita sering dengar gitu kan? Ya, mungkin aku sering dengar, generasi yang sekarang kayak generasi strawberry gitu ya. Pokoknya rentan banget gitu ya. Well, every generation have their own challenge. You will be too prideful to say that aku lebih susah. As long as the grace of God is with us, nothing is too difficult. Benar? Saya nggak terpikir saya bisa lewatin tahun 98. Semua karena anugerah Tuhan. Oke. Hidup di satu US dollar 20,000 lebih. Ya. How are we going to live that? Tapi Tuhan bisa pelihara kita. God has a challenge. Gimana kita percaya Tuhan dan anugerahnya lebih besar dari challenge yang kita hadapi. Amen. That's the response of faith yang Tuhan mau dari setiap generations. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jadi ini 1 Raja 19 kita mundur bagaimana Elia ketemu sama Elisa, lalu dia panggil untuk mengikuti gitu ya. Jadi Elisa itu secara background mungkin Bible commentary bilang mungkin dia secara financial sudah oke banget, punya ladang. Kalau dibajak sama 12 pasang lembu berarti ladangnya bukan kecil. Ini nanti banyak gitu, dan dia udah biasa mereka membajak sawah tuh gak sawah ya misalnya kayak gitu, tapi ada ladang gitu, berdua sepasang lembunya, dan dia mengendarai salah satunya. Mungkin ya kalau sering kayak traktor di zaman sekarang gitu ya. Coba bayangin ini ada punya lembu segitu banyak. Waktu Elia panggil Elisa berikutnya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, lalu katanya,
biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasang dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. This is very radical. Apa yang Elisa lakukan? Dia sembelih lembunya, dibakar dengan kayu bajaknya. Artinya dia nggak akan balik lagi nih. I'm going to go all out. This give us a remembrance buat setiap dari kita. When we have the next generations, God called them. We have to believe for the next generations to trust and obey God. Seringkali kita nggak ngerti mereka, especially the next generations. Tapi kita harus percaya juga bahwa Tuhan juga akan pakai mereka. Mereka akan mentaati Tuhan. Kalau kita lihat anak-anak kita, our next generation, mungkin kita pikir, they will not going to do it. Dari mereka mungkin less than us. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Ingat, kita manusia punya tendency to be prideful and self-righteous. Kalau seandainya kita ragukan our next generations, we have to remember, at least we have to believe the Holy Spirit in them. Ya kan? The moment dimana kita mungkin bisa raguin, am I doing right? Atau gimana, we can trust God bahwa the Holy Spirit in them is more powerful than our, whatever we can say to them, the Holy Spirit will be powerful. Let's believe the Holy Spirit in our next generations. Amen? So the double portions, Spirit talk about Elijah's roles, artinya for the generations yang di atas. Tapi juga ada roles kita yang di bawah, as the younger generations. Well, kita work with older generation juga kan. Jadi ini berlaku buat setiap dari kita. Saudara mungkin di sini ada yang masih kuliah, so you might not see the next generation yet. Tetapi you've been working with older generations. So di 2 Raja-Raja 2 dikatakan yang kau minta itu adalah sukar. Elia bicara sukar itu dalam hal bahwa you're going to ask something yang sebenarnya God already prepared. Tapi how far this will go, Elia mungkin, aku juga nggak tahu. Okay? Dia tahu dia akan terangkat hari itu, saudara. Tapi what's next, Elia nggak completely understand. Jadi there is something that we need to realize, that no matter what generation we are in, we are called to respect for one another. Ada hal-hal di mana apa yang older generations sacrifice in the past, kita younger generations never understand that. Dan apa yang our next generation struggling, we might learn, tapi we might not understand completely. That's the call of God for us to respect, to work together, untuk kita communicate, untuk kita understand one another. Yang kedua, the Elisha roles is the mindset of carrying on God's greater purpose beyond our lifetime. Apa yang Elisa bilang sama Elia adalah, I believe this is the call of God for you, and then I'm going to be the voice for the people of Israel. Dia nggak kayak, I'm going to start something new. Kamu pokoknya metode kamu, cara kamu udah usang. I'm going to use my own way. God gonna use it my way better than yours. That's pride. Okay? Tapi apa yang Elisa lakukan? I'm gonna believe what God has done for you. I believe it works. That God will still do the work for the next generations. I'm going to carry on the work of God. Dan saya mau bilang sama kita, especially kita live in the culture of startup. Everybody starts something new. Well, it's a lot of upset in terms of business in a lot of situations. But I'm not talking about startup. Yeah. Tetapi I'm talking about deep down in our heart, the challenge of human race is still the same. So when we do ministry, when we engage with the different generations, I hope this is a reminder for us that there is something bigger than ourselves. Aku pernah baca buku bilang, if your visions can be fulfilled in your own lifetime,
it might be too small. Because God has something bigger, greater than your lifetime. I believe this church yang kita datangin hari ini, yang kita menyembah Tuhan sama-sama, this will impact. Mungkin 100 tahun dari sekarang kita udah gak ada di sini lagi. The next generations keep preaching the gospel, make an impact. I don't know. Tapi I'm going to believe that this is not just a church yang ada karena kita masih hidup. Tapi this is a church ada because God is living among us and bring the gospel to the next generations. Amen. I'm gonna go back to this verse. Waktu Elisa bilang, I want to be your successor. Udah clear sebenarnya. Memang udah di-assign. Udah dilemparin jubahnya tadi ya di 1 Raja-Raja 19. Now when he pick it up. Now, this is, kalau tadi kan dilemparin jubahnya, sekarang it's part of Elisa. I'm going to take that robe. Jadi dia akan pakai, dia akan kenakan. Tadi dikatakan Elisa itu mengoyakkan jubahnya. Well, this is a form of mourning. Ya, waktu there's a transition is going to be a tough time, tapi the call of God still works for the next generations. And then there's important aspect yang waktu aku baca, I go through this. This is very important for us. The term inherit. We have to realize when it comes to inheritance, we cannot earn inheritance. Betul gak? Anak aku akan terima inheritance whatever I have. Itu karena anak gitu kan. Gak ada pokoknya kamu harus gini dulu, then you will get inheritance. Inheritance is something that we receive because we have relationship. In here is the father-son relationship. I believe this is the call of God for us. In our family, in this church, that we will see next generations. Not just, bukan cuma semata-mata, okay this is another tim volunteer, tim pelayanan ini. No, this is about spiritual family. This is about how we can have relationship. We can foster the call of God, not just for us, but for our next generations and for the generation after them. Dan terus kita akan lihat this in terms of relationship. So this is not just about ministry, tapi juga our family. How we can see this, that God wants us to inherit something yang kita terima. I think aku juga berdiri di sini bukan karena sesuatu yang I got it, I have the new visions gitu ya. Aku mau ucap syukur, aku dijangkau waktu masih kuliah, gitu sekolah. Dan waktu saya SMA di Bogor, somebody my classmates undang aku ke jemaat ini, dan di situ aku kenal Bu Ani, Pak Hadi gitu ya. Zaman saya masih kuliah, beberapa ukuran celananya masih di bawah 30 gitu kan. Jadi gimana menerima panggilan Tuhan, menerima the value for this spiritual family. Dan saya percaya this is the call for not just for me, for the next generation. Kita melihat we're going to see a long-term relationship in this community. Amen. Yang terakhir, so I will close with this. We're going to be a little bit fast for us to understand. Supaya kita punya a double portion spirit, God has a role, and that's something yang lebih besar dari kita. Sebagai orang tua, kita punya keterbatasan. Sebagai anak, kita punya keterbatasan to understand our generations. Tapi God is not limited by our experience. 2 Raja-Raja 2 kita udah baca. Yang menariknya, Elisa itu berteriaknya bukan my boss, yeah. Dia nggak bicara my prophet, gitu kan, my master. Karena semua rombongannya bilang kan, your master, Tuhan kamu akan diambil. Dia nggak bilang Tuhan, tapi dia bilang my father. There's something beautiful this. Just an ending of this waktu Elia diangkat, di mana this give us a future hope, di mana di Maliaki ditulis, kemudian di Perjanjian Baru di Lukas. I will just quote from the Luke, bagaimana tentang bagaimana Gabriel bicara kepada Zakaria tentang Yohanes Pembaptis. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang yang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan jalan bagi Tuhan, suatu umat yang layak baginya. Please give us, pertama, that God will turn the heart of the father to his children, the children to his father. That's me. We can understand each other because God is working in our midst. Kalau saudara tanya saya punya konflik juga nggak? Saya punya konflik juga, saya punya challenge juga. Saya juga punya waktu. It's hard to understand, tapi this is the grace of God. We need to humble ourselves. Kedua, God's rule is when He works across generations. Dia lakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa minta, kita bisa doakan, kita pikirkan, karena Dia Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. I want to close with this testimony. Mari kita doa puasa bersama-sama. Kita ada office, puji Tuhan, kita boleh berdoa di office. Saudara, kalau kita yang generasi muda doa di Zoom oke, udah biasa. Tapi ada juga yang nggak biasa, saudara, benar nggak? Jadi kayaknya it's troubling untuk doa di Zoom. Tapi when we have office, kita jadi punya hybrid. Ada yang di onsite, ada yang di online, ada agak punya technicality, tapi that's okay. So we work with different generations, different setup gitu ya. Tapi Tuhannya sama, saudara. So I just want to highlight these pictures, okay? Pak Frankie layani kita worship gitu ya. Lagunya gimana? It's okay. Mungkin lagu zaman dulu, lagu sekarang, tapi Tuhannya tetap sama, saudara. Hadirat Tuhannya still ministering to us. So I believe that's the beauty. Amen. Lagunya Anet sama lagunya Pak Frankie mungkin gak sama, tapi kita semua enjoying the presence of God. That's Sam bagian kehidupannya, just sharing the exhortations. Buat saya, just thank God. I can work with multiple generations. I believe it's the call of God for us to see that we have a double portion for our next generations. The Spirit where they can carry on the work of God, not just for our lifetime, but continue on bigger in our lifetime. Amen. Efesus 3:20 bilang gini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. So it is the heart of God for us to experience multiple generations blessing, the double portions, the relationship that He wants us to have across generations. Dan hari ini we're going to take this time to worship as well as to give us the opportunity to respond to the Word of God. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan worship Him di saat ini. As we worship, I want to take this time untuk kita juga berdoa. Berapa dari kita mungkin kita punya challenge handling different generations. Saudara punya teenagers di rumah, saudara punya Tuhan kayaknya mereka sebenarnya mama nggak ngerti saya. Mereka sering bilang kita nggak ngerti mereka. Well, to be honest, nggak segampang itu juga untuk kita ngerti. But this is the journey. Tuhan nggak sendirian. Atau mungkin kita di tempat kerja kita work with different generations, di mana it's very tough. Tapi ada anugerah Tuhan. Amen. The world will complain. The world will maybe discredit certain generations, younger generation atau older generation. We are not